Hai teman-teman, balik lagi di channel Esdukan Official. Aku ucapin selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Karena di channel ini akan ada banyak banget tips seputar kehidupan, terutama terkait pernikahan dan juga gimana supaya rezekinya kita tambah lancar. Video kali ini aku akan bahas apa aja kesalahan orang tua yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Nah, disclaimer, karena orang tua kita berbeda, jadi mungkin aja ada hal yang berbeda yang bisa kita petik bersama ya. Jadi, jangan saling menjudge ya guys. Pertama, jangan menerima pasangan apa adanya. Kalau sama poin satu ini, aku jadi inget sama lagunya Tulus. Jangan cintai aku apa adanya, kan kayak gitu ya. Terus ada lagi lanjutannya itu kan, tuntutlah sesuatu. Kalau misalnya kita itu saling mencintai apa adanya, berarti itu artinya kita nggak akan bisa berkembang, karena apa poin yang ada diri kita ya udah itu aja terus yang kita pertahankan tanpa kita upgrade diri gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mencintai pasangan kita apa adanya, kita mau berkembang bersama, nah itu bakalan lebih baik untuk menjalani kehidupan ke depannya gitu loh. Jadi kalau misalnya saling mencintai apa adanya tuh ya bisa berkembang, bisa sih, tapi kalau sadar dari diri sendiri, dari masing-masing. Tapi kalau misalnya dari masing-masing aja nggak ada kesadaran, ya berarti sama aja ada dua orang di situ yang hidupnya begitu-gitu aja gitu, nggak ada upgrade. Padahal kan pernikahan bukan cuma dua orang ya, istri sama suami, tapi juga ada anak-anak, ada keluarga dari suami, ada keluarga dari istri. Jadi yang harus dipikirkan adalah bagaimana hidup kedepannya dan nasib kedepannya juga. Poin yang kedua, jangan menerima segala habit yang buruk. Ini masih berhubungan sama poin yang satu itu tadi sih, jangan menerima pasangan apa adanya. Jangan nerima habit yang buruk, itu imbasnya fatal banget kalau misalnya kita biarin habit itu terus menerus tumbuh di keluarga. Karena bukan malah semakin membaik, tapi malah semakin menjadi-jadi. Itu akan berpengaruh ke karakter si anak ya. Jadi misalnya kalau ada karakter yang gak disiplin dan juga attitude-nya kurang baik misalnya, itu akan menurun ke anak dan mungkin malah semakin ke keturunan kita semakin menjadi-jadi, semakin gak karuan gitu attitude dan juga kedisiplinannya. Karena mau gak mau ya si anak biasanya kan mencontoh kebiasaan yang dilakukan sama orang tuanya. Kalau misalnya si anak udah tahu habit orang tuanya itu buruk, maka si anak itu bakalan lebih kesusahan lagi kalau misalnya ia pengen ngerubah habit buruknya. Bahasnya kasihan ke si anaknya, karena anaknya bakalan merasa nggak cocok berada di rumah karena ngerasa ada yang salah di rumahnya. Beda lagi kalau misalnya antara pasangan saling memperbaiki terlebih dahulu, nah itu baru nanti lingkungan keluarganya akan lebih bagus gitu ya. Yang ketiga, mengkritik pasangan itu perlu. Banyak banget pasangan yang lebih memilih untuk gak pengen mengkritik pasangan hanya supaya gak ada yang namanya cekcok atau saling berselisih paham gitu ya. Tapi teman-teman bisa bayangin gak sih kalau misalnya dalam sebuah hubungan gak ada saling kritik satu sama lain atau saling memberikan saran. Kalau yang satu salah, dia gak akan tahu salahnya apa. Yang satunya membiarkan, udahlah biarin aja, biar nanti dia juga sadar sendiri. Nah itu nggak bisa yang namanya kayak gitu guys. Don't expect to hide sama pasangan kita kalau nggak kita yang ngasih tahu. Resikonya kalau misalnya nggak saling memberikan saran atau nggak saling mengkritik satu sama lain, itu akan ada pasangan yang punya karakter yang makin nggak baik, sehingga yang satunya itu memendam kekesalan. Takutnya kalau misalnya udah semakin luber, kalau misalnya udah semakin penuh nih tangki, ibarat tangki keselnya udah semakin penuh, semakin luber, nanti takutnya meledak sewaktu-waktu. Nah daripada nunggu meledak, mendingan kita perbaiki dulu aja, mendingan kita saling kasih saran satu sama lain. Selain meledak sewaktu-waktu, bisa juga curhat ke anak. Ini kan imbasnya kurang bagus ya. Kalau orang tua sering curhat ke anak mungkin tentang permasalahan kedua orang tuanya, permasalahan dengan suami atau istrinya, malah memberikan pengaruh buruk ke perkembangan anak dan juga membuat dampak negatif. Anak jadi nggak
percaya terhadap pernikahan, karena pandangan dia terhadap pernikahan itu buruk. 4. Komunikasi yang baik itu penting banget. Selayaknya manusia ya, kita itu makhluk sosial yang butuh didengar dan juga kita harus mendengar. Butuh didengar dan kita juga harus bisa mendengar. Itu namanya komunikasi, salah satu syarat komunikasi yang baik. Kalau dua-duanya suka bicara, maka pertanyaannya siapa yang bakal mendengar? Kalau dua-duanya sama-sama suka mendengar, siapa yang akan jadi pembicaranya? Kayak gitu ya. Makanya biasanya sebuah pasangan itu komplit, lengkap. Satunya cerewet, satunya banyak ngomong gitu ya, satunya pendiam. Si istrinya cerewet, si suaminya pendiam, atau kebalikannya, si suaminya yang cerewet, si istrinya pendiam. Itu saling melengkapi ya, bukan salah satunya menjadi antagonis dan satunya menjadi protagonis ya, tapi saling melengkapi. Supaya apa? Supaya rumah menjadi lebih hidup dan supaya suasana antar pasangan itu saling komunikatif gitu. Kalau satunya banyak mendengarkan, satunya berarti banyak bicara. Begitupun sebaliknya ya, itu berlaku untuk semua pasangan. Harus komunikatif, jadi apapun itu didiskusikan bersama, karena semakin tua itu fisik semakin lemah. Jadi kemampuan kita yang paling utama adalah ngobrol satu sama lain, canda-candaan bareng gitu ya, ketawa-ketawa, ngobrol sana sini, ngobrolin masa depan dan lain sebagainya. Itu masa tua kita yang paling menyenangkan adalah ngobrol satu sama lain, komunikatif. Maka kalau nyari pasangan harus yang nyambung. Kalau modal cantik atau ganteng aja, modal fisik, tapi buat ngobrol diajakin ngobrol kok nggak nyambung, ya mendingan lepas aja ya. Masa kamu mau seumur hidup sama orang yang nggak mau masa kamu mau seumur hidup sama orang yang nggak bisa diajak komunikasi, nggak nyambung komunikasinya sama kamu? Emang kamu